Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FRI 050 ingin menjelaskan final report dari 3 praktikum yang sudah kami kerjakan. Boleh di-next. Yang mana dari kelompok kami atau FRI kami ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Calvin Axel Panjaitan, yang kedua ada saya sendiri Hafiz Ikrinanda, dan yang ketiga ada rekan saya Fahri Ari. Boleh di-next. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang final report praktikum dari Tekmi. Untuk company name atau nama dari perusahaan kami itu adalah Sulanjana Medicare, yang mana dari misi dari perusahaan kami ini adalah yang pertama memberikan pelayanan terhadap customer yang bermutu secara cepat, tepat, dan memuaskan, serta menciptakan lingkungan masyarakat Indonesia menjadi lingkungan yang sehat dan nyaman. Dengan visi kami yaitu menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan alat kesehatan terpercaya dan pilihan seluruh masyarakat Indonesia. Serta goals dari company kami ini sendiri untuk menjadi pusat alat teknologi kesehatan Indonesia. Untuk latar belakang dari produk kami ini sendiri, yaitu sesuai dengan ketentuan yang diberikan, kami mendapatkan tema untuk membuat produk alat bantu kesehatan COVID. Dengan study case atau real case yang udah kami lalui, di mana belum ada inovasi dalam pembuatan produk untuk hand disinfectant yang touchless. Maka dari itu, itulah tujuan dari company kami ini untuk membuat produk pertama kami itu hand chamber disinfectant. Seperti itu, boleh di next. Nah, ini adalah segmenting dari perusahaan kami. Yang pertama, yang secara geografis, CV Sulanjana Medicare akan memiliki pusat penjualan yang berada di daerah Jawa Barat. Secara demografis, hand disinfecting chamber merupakan alat yang digunakan di tempat-tempat umum yang dimana terdapat banyak orang. Secara psikografis, hand disinfecting chamber dijual untuk perusahaan terkhusus di bidang ATM. Yang terakhir itu behavior, yang mana perusahaan kami berfokus pada mitra-mitra yang memiliki sebuah tempat yang dimana terdapat banyak orang dan memiliki ATM mesin atau ATM gallery di perusahaannya. Boleh di next. Setelah itu ada targeting, yang mana CV Sulanjana Medicare menggunakan spesialisasi produk untuk targeting kepada perusahaan yang lain yang membutuhkan produk. Ini tidak menutupi kemungkinan untuk perusahaan memakai produk ini untuk menjalankan industrinya. Yang selanjutnya ada positioning, yang mana itu CV Sulanjana Medicare menggunakan spesialisasi produk untuk targeting kepada perusahaan yang lain yang membutuhkan produk. Boleh di next. Untuk strategi pemasaran dari produk kami ini sendiri, yaitu ada 3 alternatif. Yang pertama melalui sosial media Facebook, Instagram, dan melalui website. Nah, untuk strategi dan rencana pemasaran ini kami sudah melakukan beberapa langkah. Di sini kami sudah membuat menyelesaikan table untuk advertising plan-nya. Itu ada 3 yang sudah saya sebutkan tadi, dengan frekuensi atau durasi waktunya selama setahun, dengan cost yang udah tertera di sana, dengan source yang terpercaya. Untuk depresiasi per tahunnya itu untuk Facebook, Instagram, dan Ads itu asumsi dari kami untuk marketing cost-nya itu sebanyak 2%, sehingga mencapai total yang ada di table. Boleh di next. Untuk volume produksi dari tiap tahun itu tertera di table yang atas, itu ada selling volume dan production volume-nya, yang mana setiap tahunnya itu memiliki peningkatan. Dan di tabel yang bawah itu ada produk material cost, yang mana di sini kami memakai sebanyak 6 part dan 7 part atau 7 bahan baku, yang mana untuk komponen dan produknya tertera di table. Itu ada niche produknya, ada 8 part, terus ada unit price dan komponen price-nya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada packaging
and holding direct material cost. Di sini kami menggunakan untuk holding cost-nya itu ada increasing-nya itu sebanyak 0,50% ya, yang mana membuahkan hasil untuk tahun 2023 dan 2027 sebagai yang ada tertera di layar. Terus yang di bawahnya itu untuk packaging cost per unitnya itu ada hand disinfecting chamber box atau box luarnya dan ada lakban. Untuk harga-harganya sudah tertera di dalam tabel. Untuk peningkatan per tahunnya itu juga sudah ada di dalam tabel, yang mana total packaging ditambah dengan holding produknya itu untuk tahunnya ada di bawah tuh 2023 sebesar 134 juta, 85 ribu, dan begitu juga sampai 2027. Boleh di next. Ini untuk pemesanan atau order direct material cost. Nah, di sini kami sebagian besar dari bahan baku produk kami itu kita memakai bahan baku dari produk lain yang kami inovasikan. Nah, untuk harga-harganya bisa dilihat di layar dan order frekuensinya bisa dilihat di table. Jadi total direct material cost dari perusahaan kami ini untuk produk hand chamber disinfektan itu 2023 sebanyak 7.302 juta sekian, 2024 7.249, sekian, 2025 7.250 juta sekian, 2026 7.526 sekian, dan 2027 7.602.000 sekian. Boleh di next. Untuk indirect material cost-nya itu berupa dari kami itu menganalisa tuh ada dua. Yang pertama lubrikan untuk kami memakai molding machine. Jadi di situ butuh lubrikan, yang mana di situ sudah tertera di layar untuk price-nya berapa, terus increasing percentage dari indirect material itu tersebut berapa, dan depresiasi per tahunnya itu berapa. Dan juga ada salah satu lagi yang indirect material dari kami itu take price. Total dari holding indirect materialnya itu dengan percentage of holding cost-nya itu sebanyak 0,50%, sama dengan yang tadi, itu tertera di layar. Dan total indirect material cost-nya itu 2023 sebanyak 8 miliar sekian, 8 juta sekian, 2024 9 juta sekian, 2025 10 juta, 2026 11 juta, dan 2027 11 juta, 929 ribu. Boleh next. Oke, ini untuk rencana sumber daya manusia dari kami. Sebelah kanan itu ada bagian strukturnya, dan di sebelah kiri itu ada strukturnya, di mana kami memiliki 7 posisi, yaitu CEO, HRD, finance staff, operation production, staff marketing and sales, production manager, dan marketing and sales manager. Yang mana di sini jumlah sumber daya manusia dari tahun ke tahun itu sudah tertera di layar. Dan untuk bagian strukturnya ada di layar juga, bisa dilihat. Boleh di next. Nah, ini untuk organization struktur after recruitment-nya. Jadi yang jadi itu seperti ini bagiannya. Dan posisinya dari 2026 sampai 2027. Boleh di next. Oke, untuk cash flow atau proyeksi keuangan dari perusahaan kami sendiri, untuk total estimate cash inflow-nya itu diambil dari owner equity tahun 2022, bank loan dari tahun 2022, dan sales revenue dari 2023 sampai 2027, dan mendapatkan total estimate cash flow itu di 2022 sebanyak 2.430 juta sekian, di 2023 9.969 juta sekian, 2024 10.131 juta sekian, 2025 10.372 juta sekian, 2006 11.195 juta sekian, dan 2027 11.560 juta sekian. Selanjutnya ada estimate cash flow, yang dimana di sini kita dapatkan dari direct and indirect labor, dari machine facility cost, tool cost, transportation cost, general administration cost, SIUP, trademark, dan sebagainya macam yang mana udah tertera di layar.
Itu total cash outflow-nya itu di tahun 2022 itu sebesar 105 juta, karena yang diambil itu hanya machine facility cost di tahun 2022 sampai di trademark price di tahun 2022. Di tahun 2023 itu selebihnya itu kita total ada 9.454 juta, 2024 9.486 juta, 2025 9.582 juta, 2026 10.241 juta, dan 2027 10.377 juta. Dengan net cash flow yang tertera di table, beginning cash balance juga sudah tertera di table yang mana dimulai di tahun 2023, karena 2022 tidak masuk hitungan karena baru mulai perusahaan berjalan, dan final cash balance-nya ada di table juga. Boleh di next. Ini untuk analisis STP-nya, di sini ada total current asset-nya itu diambil dari final cash balance dan availability finished product. Dan itu untuk aset current asset-nya. Terus untuk fixed and intangible asset-nya itu kami ambil dari cost of SIUP dan trademark price. Itu total intangible asset-nya ada di table tuh tahun 2023 sampai 2027. Kemudian kita menghitung fixed asset juga yang mencakupi machine and facility cost, total cost, transportation cost, dan general administration cost. Yang mana totalnya udah ada di table juga. Dan kita juga menghitung total accumulated depreciation, total akumulasi depresiasi, terus total fixed and intangibility asset yang sudah saya jelaskan dengan total aset itu ada di table. Untuk total liabilities kita mengambil dari remaining debt. Terus untuk total owner equities itu kita ambil dari owner equities, retained earning, dan accumulate of retained earning. Dan setelah diakumulasikan untuk STP kita balance seperti yang tertera di layar. Boleh di next. Di sini kita menghitung untuk analisis kelayakan NPV, payback period, dan IRR. Untuk dari NPV kita sudah melihat di atas yang mana terjadi degradasi NPV kumulatif itu di tahun 2002 dan antara 2025 dan 2026 seperti yang tertera di layar, dengan payback period itu sebesar 3,48. Untuk IRR itu setelah menimbang dengan trial and error, dengan rumus trial and error, mengakumulasikan dari NPV 1 dan NPV 2, kami mendapatkan IRR sebesar 24,48%, yang mana itu di bawah 30% yang layak. Boleh next. Yang terakhir ada BCR. BCR setelah dihitung menggunakan rumus yang hampir sama, dengan PF faktor yang sama juga, PF faktor yang tiap tahunnya berbeda, kita mendapat BCR sebesar 1,14, yang mana itu di bawah 5 yang analisisnya layak. Boleh next. Selanjutnya untuk ini untuk final report perancangan fasilitas. Nah, untuk jarak antar supplier dengan kandidat lokasi sudah kami hitung seperti yang tertera di layar. Kami mendapat 3 alternatif lokasi yang berada di Bandung, Kabupaten Bandung, dan di Jawa Barat. Untuk jarak dari supplier ke pabrik, dari company A ke supplier 1 itu sebesar 7,99, company A ke supplier 2 62,58, company A ke supplier 3 sebesar 7,22. Lalu company B ke supplier 1 itu sebesar 74,81, company B ke supplier 2 itu sebesar 5,08, company B ke supplier 3 75,07. Lalu company C ke supplier 1 sebesar 21,19, company C ke supplier 2 sebesar 83,99, company C ke supplier 3 itu sebesar 22,41. Nah, selanjutnya kita memilih lokasi dengan faktor rating.
Nah, di sini kita melihat dengan UMK lain atau usaha menengah kecil. Setelah kita sudah menghitung, terdapat quality factors dan alternatifnya, dan nilai-nilainya sudah tertera pada layar sendiri. Pada pemilihan lokasi dengan faktor rating, kita sudah mendapatkan nilai yang layak dari perbandingan yang sudah tertera di layar ini. Nah, di sini ada routing sheet dari factory kami. Di sini working days dalam 1 tahun kita itu ada 240 hari, dengan perharinya itu bekerja 8 jam. Dan dalam 1 minggu itu bekerja 5 hari. Nah, di routing sheet kami terdapat total actual machine required, yaitu sebanyak 9 unit. Lalu pada material handling equipment kami memilih self trolley. Lalu unit load yang terdapat pada material handling kami itu sebanyak 300 dan 220. Untuk unit load 1 itu waktunya 300, dan untuk unit load 23 itu waktunya 248. Nah, di sini terdapat stacking maksimum yang ada di pabrik kami. Lalu untuk luas area REC itu sebesar 15 meter persegi, area GBBU itu 18 meter persegi, area GBBP sebesar 27 meter persegi, area W 15 meter persegi, dan area shipping itu 2 meter persegi. Nah, lalu dari total area itu ditambah juga dengan total area yang ada di lantai produksi kami, itu total menjadi 455 meter persegi. Nah, di sini terdapat from to chart dari lantai produksi kami. Nah, ini merupakan initial layout setelah ARC. Lalu ini merupakan final layout dari pabrik kami. Baik, lanjut saja langsung ke APSI. Nah, dari APSI ini kita untuk mengiringi itu perkembangan dari teknologi. Dari perkembangan teknologi itu kita menciptakan juga banyak terobosan, aspek khususnya dari rekayasa industri itu sendiri. Dibantu dengan APSI ini, CV atau perusahaan Sulanjana Medicare ini, kita menawarkan alternatif baru bagi pebisnis mengembangkan bisnisnya di bidang industri untuk memakai aplikasi rancangan dari Sulanjana Medicare. Nah, adapun tujuannya dari penggunaan aplikasi ini itu untuk membantu usaha lokal yang kekurangan tenaga kerja, terus juga untuk mendorong perkembangan industri 4.0, dan juga untuk membantu pengusaha-pengusaha memanage usaha mereka agar menjadi usaha yang bersinar tinggi. Ada pula manfaat dari yang kami tawarkan adalah pembisnis dimudahkan dalam hal manajemen gudang, lalu pembisnis juga terbantu untuk mengembangkan usahanya ke tahap selanjutnya, dan juga yang terakhir pembisnis juga terbantu dalam hal membranding dikarenakan proyeksi pengembangan dari aplikasi itu sendiri. Boleh di next. Nah, berikut merupakan home screen-nya dari database, UI, UX, dan juga sintaksnya. Nah, untuk dari database itu sendiri, di database itu sendiri terdapat perancangan, yaitu penyusunan database itu agar berhubungan. Nah, dari database itu sendiri yang didapat dari website diperuntukkan untuk proses manufaktur hand disinfecting chamber. Nah, dalam database itu sendiri, kita meng-create itu dari ada create database terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan create product table-nya, lalu dilanjut dengan create product log table, lalu dilanjut dengan create raw material table, lalu dilanjut dengan create raw material log table, dan lalu dilanjut lagi create user table, dan create WIP table, lalu create WIP log table, lalu setelah create WIP log table, yang dimana proses terakhir adalah WIP log table database, di situ nanti kita bakal melanjut ke tahap produksi, yaitu UI dan UX, yang dimana prototype ini itu adalah mockup.
yang sepenuhnya interaktif dan fungsional. Dengan UI dengan ketelitian tinggi, interaksi, dan analisasi yang kaya, ini adalah proses terakhir dari produk atau situs web atau aplikasi. Mockup adalah gambar dari status dengan lebih banyak UI dan detail visual. Dan jika wireframe kamu anggap sebagai sketsa arsitektur sebuah bangunan, maka mockup ini mirip dengan model bangunan yang lebih terlihat nyata. Nah, di situ terdapat home screen-nya, yang dimana terdapat tulisan CV Sulanjana, lalu ada login-nya, lalu ada penjelasan tentang CV Sulanjananya. Dan lanjut untuk ke proses dari sintaksnya itu sendiri. Nah, dari proses sintaksnya itu sendiri terdapat source code-nya dari kayak seperti daftar data menu, ada kayak production-nya, ada WIP-nya, lalu ada raw material menunya, lalu ada production-nya yang dimana ada produk arrival-nya, produk departure-nya, dan juga ada raw material arrival-nya ataupun raw material departure-nya. Boleh di next. Nah, untuk lebih mendalaminya lagi, kita akan membaginya terhadap penjelasan terhadap lebih mendalam lagi. Jadi untuk production, yang pertama di production database itu sendiri, dapat terlihat seperti yang ada di gambar. Untuk di production database itu sendiri, terdapat database seperti meng-create dulu. Setelah meng-create, kita langsung lanjut ke product database. Itu ada kayak seperti code-code-nya untuk di-create itu, di product table-nya itu, di production-nya. Lalu dalam tab production itu sendiri, terdapat juga meng-create table datanya, yang dimana dalam meng-create table data itu nanti bakal dilanjutkan langsung ke log table-nya itu. Lalu untuk di UI UX-nya, dalam production UI UX-nya, itu nanti kita setelah membuat tampilan depannya atau home screen-nya, kita membuat bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu yang terdapat seperti dalam gambar di PPT kami ini. Yang dimana di situ terdapat tampilan-tampilan untuk di bagian dalamnya dari aplikasinya. Lalu untuk di production sintaksnya itu sendiri, terdapat beberapa codingan seperti untuk screen-nya, lalu untuk mengedit datanya, dan juga seperti untuk nama yang ada di head-nya. Boleh di next. Nah, berikut merupakan web result-nya dari UI UX-nya dari aplikasi kami yang kami sarankan. Di mana terdapat web result-nya yang ada PT Sulanjana Medicare, lalu juga terdapat barbar untuk delete ataupun untuk edit informasi yang ada di dalamnya. Boleh dilanjut. Nah, berikut merupakan WIP-nya. WP dari UI dan UX, dari database dan juga dari UI UX dan juga dari sintaksnya. Oke, yang pertama untuk dari WIP-nya. Untuk dari WIP-nya itu sendiri, itu setelah melalui bagian dari raw material table dan juga dari create raw material table, kita akan langsung lanjut ke create web table-nya, dan di mana terdapat pada di gambar yang seperti sudah ditampilkan dalam PPT, di mana di situ terdapat beberapa juga opsi-opsi untuk mengedit dari UI UX-nya atau aplikasinya. Nah, dan dilanjut untuk di dalam web untuk di UI UX itu sendiri, tampilan itu sendiri terdapat jadi kayak ada web produk master datanya. Nah, dari kayak namanya, jadi half produk assembly-nya, terus ada quantity-nya, dan juga ada action-nya. Yang seperti detailnya itu juga bisa mengeditnya. Dan kita juga bisa mendelete seperti kayak produk master datanya itu sendiri. Dan untuk di sintaksnya itu sendiri, sama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat beberapa codingan untuk menjalankan database dan juga UI UX-nya. Boleh di next. Dan berikut merupakan web result-nya, yang dimana terdapat produk master datanya,
yang sudah lengkap, dan juga quantity dan action. Boleh di next. Dan berikut merupakan raw materialnya. Setelah melalui tahap WIP atau WIP, kita akan lanjut ke raw material. Nah, dalam proses raw material sendiri terdapat dua tahap, yaitu ada raw material table dan juga ada membuat raw material rock table, yang dimana di situ juga termasuk database yang sudah terdapat pada sintaks itu. Nah, dan itu juga terdapat beberapa opsi seperti edit ataupun delete, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, lanjut saja langsung ke UI UX-nya. Dan berikut merupakan web result-nya dari raw material, yang dimana terdapat juga beberapa opsi seperti sekarang sudah ditambah, selain quantity sudah ditambah juga untuk price dan action-nya juga. Oke, lanjut. Nah, berikut merupakan produk arrival-nya. Produk arrival dari database, UI UX, dan juga sintaksnya. Nah, untuk produk arrival-nya sama seperti sebelumnya, untuk di database-nya dalam PHP-MyAdmin atau di localhost-nya, itu juga terdapat beberapa opsi-opsi untuk mengedit dari database itu sendiri, seperti delete-nya, copy-nya, ataupun hal yang lainnya. Dan juga itu sama terintegrasi dengan sintaks dari produk arrival itu sendiri. Dan sehingga dari UI UX-nya juga akan terintegrasi dengan database yang sudah kita buat. Dan boleh next. Dan berikut merupakan web result dari produk arrival-nya. Nah, untuk di produk arrival-nya itu sendiri terdapat production rate report-nya. Seperti pada gambar di samping ini. Boleh next. Dan selanjutnya ada ke produk departure-nya. Nah, sama seperti pada sebelumnya, setelah lanjut dari produk rivalnya, kita bakal lanjut ke produk departure-nya, yang dimana sama kita menjalankan terlebih dahulu sintaksnya, lalu terintegrasi dengan database-nya, dan nanti terakhir akan terintegrasi terakhir itu bakal di UI UX-nya. Nah, dan berikut merupakan result-nya dari produk departure-nya. Boleh next. Nah, untuk result-nya seperti pada gambar di sini, yang dimana sudah terdapat result-nya dari red report-nya itu sendiri. Boleh next. Oke, selanjutnya ada di raw material arrival. Nah, yang di sini yang sama seperti yang sudah disebutkan tadi, dalam database itu sendiri merupakan lanjutan dari produk depart-nya. Nah, yang dimana database itu sendiri dipakai juga untuk mengedit ataupun mendelete dari dari integrasi yang dari ada sintaks tadi, dan boleh di next. Nah, berikut merupakan web result-nya dari raw material arrival-nya. Dan setelah dari raw material arrival, lanjut ke raw material departure, yang dimana di situ sudah lebih lengkap lagi tampilannya untuk di UI UX-nya atau di aplikasinya. Sama seperti hal sebelumnya, kita membuat terlebih dahulu sintaksnya, lalu akan berlanjut ke dalam database untuk proses pengeditan ataupun pendeletan dari yang untuk dimasukkan ke dalam UI UX-nya. Dan boleh di next. Dan berikut merupakan result-nya dari raw material departure-nya. Boleh di next. Oke, untuk production rate-nya, setelah melalui raw material, kita akan langsung ke produk rate-nya. Nah, untuk di produk rate-nya ini sendiri, itu terdapat seperti pada gambar yang sudah ditampilkan. Kita sama seperti tadi, mengintegrasikan dari aplikasi ke aplikasi lainnya. Dan untuk result-nya itu sendiri, seperti, boleh di next. Nah, untuk result itu sendiri bakal seperti ini. Yang dimana sudah lebih lengkap lagi. Lalu untuk defect report-nya. Untuk defect report-nya itu sendiri atau reporting-nya itu sendiri, nantinya kita akan sama seperti langkah-langkah yang sebelumnya, melanjutkan langkah-langkah sebelumnya dari sintaks kita lanjut ke database untuk mengedit segala macam informasinya dari sintaks tadi, dan juga untuk mendapatkan hasil akhir dari defect report-nya itu sendiri. Boleh di next.
Dan berikut merupakan web result dari defect report-nya itu sendiri, yang dimana terdapat penulisan defect report dengan produk di bawahnya dan juga ada report date-nya. Boleh di next. Oke, lalu ada accounting atau menghitungnya. Nah, di sini juga terdapat accounting ini lebih sama seperti raw material manual lagi. Nah, yang dimana boleh di next. Yang dimana di web result-nya itu terdapat namanya seperti bodinya, quantity-nya, price-nya, dan juga action-nya, dan juga hitung-hitungannya yang terdapat di dalamnya, yang dimana kita mengambilnya dari database yang sudah dihasilkan dari sintaks itu sendiri. Boleh di next. Oke, sekian dari FRI 50. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.